Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pelajaran, adalah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak akan menerangkan yaitu bab pertama, buka halaman 5 di buku LKS. Di situ ada judul besarnya yaitu Al-Quran Kitabku. Baik anak-anak Bapak semuanya, sini Bapak akan jelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan dan sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir di Gua Hira. Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, pertama kali turun di Gua Hira. Dan dalam penjelasan, ulama itu berbeda-beda dalam menjelaskan Al-Quran. Ada yang menjelaskan A, ada yang menjelaskan B, ada yang menjelaskan C. Dan menurut Syekh Muhammad At-Quldiri Ebek, dia menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang berbentuk bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan menurut ulama Muhammad Al-Asyabuni, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ataupun Rasul terakhir ataupun Nabi terakhir secara mutawatir dan dituliskan dalam mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir. Yang membacanya merupakan ibadah dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan menurut Dr. Subuhi Al-Saleh, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang berasal dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dituliskan dalam mushaf-mushaf yang membacanya merupakan ibadah. Dapat kita simpulkan anak-anak bahwasanya Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun fungsi Al-Quran itu banyak sekali fungsinya dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda, sebagai petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita umat muslim, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis petunjuk untuk kita ataupun untuk orang-orang yang tertentu, yaitu yang pertama itu petunjuk untuk orang-orang yang umum, seperti orang-orang yang kafir, orang-orang yang selain muslim, orang-orang biasa itu
petunjuk yang umum. Yang kedua itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita sebagai makhluk Allah ataupun orang muslim, tentu ada orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga yaitu Yang ketiga itu petunjuk bagi orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat di awal ayat di awal ayat bahwasanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti ada penjelasan lainnya ya. Seperti ayat di anjuran untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua yaitu Al-Furqan sebagai pembeda. Tentu Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang kita harus pelajari dan kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman pasti akan tentram, akan terarah hidupnya apabila kita menganjurkan ataupun mengamalkan Al-Quran. Dan kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga itu sebagai sumber pokok dari ajaran Islam. Bahkan kita semua ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menurunkan 2 pusaka di muka bumi ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dan pelajaran bagi manusia. Maksud sebagai pedoman atau pembelajaran bagi manusia bahwasanya terdapat kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran tersebut yang dapat kita ambil manfaat ataupun pelajaran oleh orang-orang yang terdahulu. Banyak cerita ataupun histori yang terdapat dalam Al-Quran. Kita dapat mengambil manfaat ataupun ajaran yang telah diberikan oleh Allah, yang telah tercantum dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat yaitu Al-Quran fungsinya sebagai asyifa ataupun sebagai penyembuh. Al-Quran itu adalah segala obat, segala penyakit. Apabila kita resah, kita harus membaca Al-Quran. Supaya kenapa? Supaya hati kita itu lebih tenang dan kita lebih tentram dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan ataupun adakah yang belum jelas? Silakan ditanyakan kepada Bapak. Waktu kita masih ada setengah jam lagi ya. Masih banyak. Ya, siapa yang belum paham silakan tanyakan. Baik, selagi kita menunggu ada yang bertanya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang libur hari ini? Apakah ada yang absen? Oh, kayaknya udah masuk semua ya. Lengkap. Waktu kita masih banyak, kurang lebih setengah jam lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap anak-anak sekalian memahami ya apa yang Bapak sampaikan. Sekarang buka LKS halaman 10. Di situ ada pilihan A, B, C, D sama ada esai. Dikerjakan sampai siap. Kalau udah siap dikumpul. Apabila nggak siap ataupun waktunya sudah habis, dibuat di rumah, besok dikumpulkan sama Bapak. Mungkin itu ya, Bapak tinggal dulu.
kita sudahi pelajaran pada hari ini. Bapak kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.